buktinya seperti ini mas, perguruan yang ada di Indonesia ini, apalagi kita PSHT dan IKSPI sama-sama berpusat di Madiun. Kita harus menunjukkan kerukunan, apalagi khususnya di bumi Madura ya mas. Tidak ada perguruan yang mengajarkan kejelekan ya mas. Iya benar. Semua perguruan pasti mengajarkan kebaikan. Cuma kadang-kala orang-orangnya itu dulunya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencak silat. Kembali lagi di channel YouTube Cak Rino 212. Oke sahabat silat, kali ini saya ditemani dulu dari IKSPI Kerasakti. Sambil nunggu buka puasa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa yang melaksanakan dan selamat menunggu buka puasa. Oke, langsung saja mari kita sapa dulu kita dari IKSPI. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mas? Sehat mas? Alhamdulillah sehat. Oke. Sebelumnya mari kita kenalan dulu. Mas perkenalkan namanya dulu mas. Perkenalkan, nama saya Daniel Jainus dari perguruan IKSPI Kerasakti. Angkatan berapa mas? Angkatan 120. 120. Biasa dipanggil mas siapa? Mas Daniel. Mas Daniel, oke. Ini Mas Daniel ya. Mas Daniel dari perguruan IKSPI Kerasakti, cabang Sumeneb Madura. Oke. Ini mas. Waktu itu kan sampean ya. Waktu itu kan ikut latihan PSHT kan mas, sebagai siswa saya dulu. Iya kan? Iya. Tuh. Saya maksudnya dibilang kaget dengan mana, tapi saya ini kok Mas Daniel yang dulu siswa saya, ternyata sekarang sudah menjadi warga IKSPI. Tapi saya sangat bangga mas, sangat bangga sama sampean karena walaupun sampean sudah berbeda perguruan saat inilah, saya kan PSHT, sampean IKSPI Kerasakti, tapi sampean tetap menyempatkan diri untuk silaturahmi ke saya. Iya. Saya sangat bangga mas, terima kasih mas. Itu gimana? Karena kenapa saya main ke rumahnya Cak Rino? Betul. Karena saya mempunyai rasa terima kasih terhadap Cak Rino, karena saya tidak akan tahu apa itu pencak silat kalau bukan dari PSHT. Jadi pertama Mas Daniel ini pertama kenal terhadap belajar bela diri memang di PSHT mas. Iya, pertama dikenal. Jadi Mas Daniel walaupun sekarang sudah menjadi warga IKSPI, tapi tetap tidak lupa sama warga PSHT. Tidak lupa. Terutama sama pelatih-pelatih di sana ya. Tidak lupa. Ya. Karena sempat saya punya impian tapi tidak tercapai. Mungkin beda nasib gitu. Jadi karena saya dulu latihan PSHT. Betul. Terus saya punya cita-cita untuk menjadi pendekar PSHT. Menjadi warga PSHT ya? Ya, menjadi warga PSHT. Tapi kenapa ya? Jalan itu tidak selamanya lurus gitu. Betul. Mungkin sudah takdirnya saya menjadi warga IKSPI Kerasakti. Sudah menjadi. Itu apa sih sebabnya Mas Daniel yang menyebabkan Mas Daniel berhenti dari PSHT itu apa dulu pertama? Pertamanya sejarahnya saya karena ditampar oleh pelatih membuat saya down gitu, mental down. Jadi saya bukan berhenti tapi pindah ke Legung, pindah ke Galanget, pindah kemana kayak gitu. Bukan berhenti dari PSHT. Gitu. Jadi waktu itu Mas Daniel berhenti di PSHT karena ada suatu masalah sedikit ya, dengan pelatih. Dengan pelatih ditampar sama pelatih. Dan setelah itu langsung down. Jadi nggak masuk ke PSHT, pindah rayon, pindah ranting. Gitu. Pindah ke ranting. Jadi gitu ya. Ya begitulah mas. Namanya juga manusia kadang-kala mental kita ya mas. Iya. Ada yang kuat mental, kadang kalau kuat memang karena mental itu langsung gimana ya mas. Iya. Karena sebenarnya itu pelatih itu bukan mau menyakiti mas, tapi mau mendidik terhadap siswa. Karena kalau siswa membuat kesalahan itu tentunya harus ditegur langsung jelas. Karena saat itu kan saya masih berusia 13 tahun, jadi belum ngerti ya, namanya tampar, namanya muda. Waktu itu SMP SMP gitu. Pasti pikiran saya ini pelatih kasar, pelatih jahat gitu. Tapi sebenarnya enggak. Dia mendidik. Cuman saya salah menilai. Berarti Mas Daniel waktu ikut latihan PSHT waktu masih kelas berapa itu? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP sampai kelas 3. Sampai kelas 3. Setelah itu ya ikut ke IKSPI ya? Ikut ke IKSPI Kerasakti. Dan sekarang sudah menjadi warga IKSPI.
Tapi luar biasa Mas Daniel ini. Walaupun kita beda perguruan, walaupun sekarang sudah berbeda perguruan lah, tapi tetap menjalin silaturahmi. Ini yang Karena sangat itu penting. Dan kita ini NKRI, satu besi. Betul sekali Mas. Jadinya mestinya seperti ini Mas. Perguruan yang ada di Indonesia ini, apalagi kita PSHT dan IKSPI sama-sama berpusat di Madiun. Seharusnya tunjukkan bahwasanya kita bersaudara, kita satu NKRI, kita guyup rukun. Jangan sampai karena suatu hal apapun kita menjadi bermusuhan. Macam itu dia. Nah, seperti Mas Daniel ini, misalkan ketemu sama pelatih-pelatih yang PSHT dulu, Mas Daniel harus menyapa, Mas. Nah, seperti itu, tunjukkan tetap silaturahmi menjalin, walaupun kita sudah berbeda, Mas. Ya. Dari saudara-saudara Mas Daniel juga ada yang warga PSHT? Banyak. Rata-rata saudara saya PSHT. Jadi Mas Daniel di rumahnya itu lingkup PSHT? Lingkup PSHT. Hanya Mas saya PSHT, om saya PSHT, mas saya PSHT, semuanya di keluarga saya dari PSHT. Cuman saya yang berbeda. Berbeda ya. Tapi aman kan? Enggak tengkar sana. Aman. Ya seperti itu. Beda perguruan bukan alasan untuk kita saling bermusuhan, Ya, Mas. Justru kita beda perguruan harus kita saling mewarnai karena apa? Seperti pelangi, kalau warnanya cuma satu nggak akan indah, tapi karena berbeda warna, berwarna-warna. Iya, berwarna-warni kita, berwarna-warni kita yang IKSPI, PSHT dan semua perguruan. Kalau menjadi satu akan menjadi indah. Iya. Kita harus menunjukkan kerukunan, apalagi khususnya di bumi Madura ya Mas. Alhamdulillah untuk di Madura ini kan tidak ada pernah ada bentrok ya, tidak ada pernah ada gesekan PSHT sama IKSPI seperti halnya di luar Madura Mas. Ini Mas di Jawa kan sangat disayangkan Mas. Kalau sudah ada bentrok, ada korban itu kan organisasi. Ya sebenarnya bentrok itu terjadi karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Betul sekali Mas. Seperti yang baru ikut, udah kayak tinggi aja ilmunya gitu. Betul sekali. Karena kita harus meniru padi. Padi kalau banyak isinya itu semakin merunduk. Betul sekali. Jadi begitu Kak, karena oknumnya ya. Kalau perguruan tidak ada perguruan yang mengajarkan kejelekan ya Mas. Iya benar. Semua perguruan pasti mengajarkan kebaikan. Cuma kadang-kala orang-orangnya itu di dalamnya. Iya. Makanya orangnya. Mudah-mudahan lah, khususnya semua IKSPI dan PSHT tetap damai di mana berada. Khususnya yang ada di Madura ini kan. Ya, semoga tetap terjalin rukun, terjalin silaturahmi, tidak ada bentrok, tidak ada gesekan apapun di sini. Aman ya Mas. Aman terkendali. Selama saya masih hidup, kalau di Madura tidak bakal terjadi bentrok antara PSHT dan IKSPI. Betul sekali ya. Karena saya tidak menginginkan kekerasan gitu, tidak menginginkan bentrok. Saya menginginkan kedamaian antara PSHT dan IKSPI. Betul sekali Mas. Jadi kalau jika memang di antara kita, maksudnya di antara anggota-anggota kita, baik dari anggota IKSPI dan anggota PSHT mempunyai masalah pribadi misalkan, kita harus selesaikan secara pribadi. Iya. Dan nggak boleh bawa ke jangan luar. Jangan bawa ke perguruan. Kadang-kala kalau ada masalah itu langsung ke perguruan larinya. Ya, itu yang keliru. Betul sekali. Karena sudah membawa anak perguruan pasti besar Mas. Besar. Masalah kecil pun bisa menjadi masalah besar. Ya, karena tidak ada yang mau mengalah gitu. Betul sekali. Jadi sebaiknya jika ada suatu masalah misalkan menyangkut paut dengan PSHT dan IKSPI, kita harus selesaikan dengan cara damai, dengan cara silaturahmi seperti ini. Kita main, apa masalahnya kita pecahkan bersama ya Mas. Iya benar. Jangan malah ada masalah kecil malah ditambah. Ini misalkan ada IKSPI yang begini, yang melecehkan PSHT gini sampai tersebar, pastinya kan itu bentrok nanti terjadi. Iya. Tetapi jika ada oknum, misalkan ada oknum yang menyelekan IKSPI ataupun oknum dari IKSPI menyelekan PSHT, kita cari oknum tersebut, kita panggil, takutnya kita tanyakan apa masalahnya. Nah, jadi begitu. Jangan main hakim sendiri ya Mas. Ya langsung bentrok di luar. Itu kan bahayanya kan nanti pasti jalur hukum. Betul sekali. Karena Indonesia ini negara hukum ya Mas. Ya benar. Nah, kalau sudah dihukum kan yang bentrok besar-besaran, yang kalah ya rumah sakit, yang menang penjara Mas. Iya benar. Kan semuanya semua merasa rugi Mas. Walaupun semua merasa dirugikan. Betul dari sekali. pihak perguruan manapun merasa dirugikan kalau sudah terjadi bentrok. Betul. Jadi gini loh, hindarilah kekerasan perselisihan antar perguruan khususnya ini yang dikenal IKSPI dan PSHT ini. Banyak sekali. Ya kan viral. Sebenarnya ya kalau saya sendiri NKRI itu harga mati dan Bhinneka Tunggal Ika selalu di hati. Apalagi Madura ya, salam setong dara ya. Salam setong dara lur. Ini sama-sama dari Madura, warga PSHT Madura dan warga IKSPI Madura. Salam hormat buat
seluruh perguruan yang ada di Indonesia ini, khususnya yang sama PSHT dan IKSPI dimanapun berada, kita tetap jalin silaturahmi, guyub rukun sedulur ya Mas. Iya benar. Oke Mas, sebelum kita tutup mungkin ada pesan-pesan dari Mas Daniel buat perguruan IKSPI maupun seluruh perguruan yang ada di Indonesia. Iya. Silakan Mas. Jadi pesan saya untuk perguruan yang ada di Indonesia dan di seluruh Madura, kita harus tetap rukun, berbudi pekerti, dan tetap apa ya, walaupun beda-beda, jangan jadikan alasan untuk bermusuh, karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Dan Indonesia bersatu kita teguh, bercerai kita tentu, ya kan? Sekali, betul sekali. Oke, Please. oke. Itulah pesan Mas Daniel selaku warga IKSPI Madura. Jadi semua kita ini, semua perguruan yang ada di Indonesia, kita harus selalu guyub rukun, selalu akur, tidak ada bentrok apapun, selalu damai pokoknya. Jalin silaturahmi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, jadi begitulah. Oke lor, mungkin itu saja vlog dari kami. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan bagi dulur-dulur semua yang nonton video ini. Semoga membuka hati para dulur-dulur yang di luar masih suka bentrok. Ayolah, sekarang kita damailah, damai, selalu jalin silaturahmi agar kita tetap akur ya Mas. Iya, benar. Sama-sama silat Indonesia ini. Oke Mas, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Oke lor, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat.